Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di YouTube channel Khairul Rijal Official dalam rangka mereview buku dengan judul Percepatan Rezeki dalam 40 Hari dengan Otak Kanan karangan Ipo Santosa. Baik, langsung saja teman-teman. Bismillah, kita akan share screen. Pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang kerja sekian menit langsung dibayar ya. Dan insya Allah hari ini kita akan mereview melanjutkan ya kerja sekian menit dibayar lebih besar. Tadi langsung dibayar, kalau ini dibayar lebih besar. Di halaman ke-75, baik langsung saja kita akan lanjutkan review buku. Kita lanjutkan ya. Katakanlah si bos properti tadi ya, yang sebelumnya pernah kita bahas, kembali memanggil Anda sebagai kontraktor. Kali ini sedikit berbeda. Dia meminta Anda mengerjakan sesuatu dari pukul 3 sampai pukul 4 pagi. Katanya betul-betul urgent dan sama sekali tidak bisa ditunda. Ya, ini lumayan menghabiskan waktu istirahat kita ya. Sekali ini ya, dapat dipastikan setelah itu bos akan mengganti waktu istirahat Anda dengan sejumlah uang yang cukup besar nampaknya ya. Bahkan kali ini uangnya jauh lebih besar, layaknya sebuah keberuntungan. Kok bisa? Karena hitungannya lembur, overtime ya. Malah melebihi lembur. Lah, si bos saja mengganti seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan inilah yang dimaksud dengan sholat tahajud. Konon, inilah sholat yang dulunya pernah diwajibkan, ya, pada saat Rasulullah SAW mendapatkan perintah, ya, dan beliau mewajibkan untuk dirinya sendiri. Sedangkan kita sangat dianjurkan, ya, sunnah muakkadah untuk melakukan sholat ini. Karena apa? Karena sholat sunnah yang terbaik, ya, itu adalah sholat sunnah tahajud. Inilah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Dan inilah sholat yang paling sering disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Kami percaya, begitupun kita ya, merutinkan salat ini 40 hari saja, kita akan menikmati langsung jamuan indah dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, mungkin itu berupa mudahnya rezeki, mudahnya urusan, lapangnya waktu, terpeliharanya kesehatan dan lain sebagainya. Ya, sesuai dengan namanya. Menurut kami tahajud itu tahu-tahu hajat terwujud ya. Ini apa namanya? Karangan penulis sendiri ya. Bahkan tahu-tahu harta bersujud. Mantap ya. Alhamdulillah berkat salat tahajud kami berkali-kali dipertemukan dengan peristiwa tahu-tahu dan tiba-tiba tersebut ya. Sekarang coba sebutkan apa saja hajat kita. Mari kita contreng. Kita contreng merah ya. Sembuh dari sakit keras, yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan. Keluar dari masalah, semoga dimudahkan segala urusan. Diberikan kemudahan kelapangan rezeki untuk melunasi harta. Mengatasi kerugian yang sedang mengalami kolaps dalam bisnisnya, usahanya, diberikan kemudahan dalam mengatasi dan bangkit dalam kerugian. Selamat dari musibah, dimudahkan dari segala para bencana dan bala ya. Kemudian mendapatkan jodoh yang belum mendapatkan rezeki berupa pernikahan, semoga diberikan kemudahan. Mendapatkan keturunan yang belum mendapatkan keturunan, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Diterima di kampus favorit yang sedang baru tamat sekolah, mudah-mudahan diterima di kampus favorit. Diterima di perusahaan favorit yang sudah dapat menyelesaikan studinya, ya, diberikan kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan yang dinanti-nantikan. Meningkatkan karir, ya, yang sudah bekerja mudah-mudahan ditingkatkan karirnya. Mengembangkan usaha, yang punya usaha mudah-mudahan dimudahkan dalam pengembangan, dalam pemekaran usahanya ya, dalam ekspansi usahanya. Kemudian meningkatkan omset, yang sudah mendapatkan usaha, sudah usahanya berkembang, mudah-mudahan omsetnya diberikan diberikan peningkatan dalam omsetnya. Dan terakhir, mendapatkan pemodal ya, investor, sehingga investor bisa memberikan modalnya dan membuat usaha kita semakin maju ya. Nah, ternyata ada lagi mendapatkan mitra ya, membuka franchise. Amin insya Allah ya. Memenangkan kejuaraan yang ingin mengikuti kompetisi, baik itu olahraga, kompetisi yang lainnya, diberikan kemudahan untuk mendapatkan juara ya. Selanjutnya berangkat ke tanah suci ya. Saat ini sudah masuk bulan Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah, dan sudah sebagian besar ya, ada jamaah dari negara kita Indonesia sedang bertolak kepada tanah suci Al-Mukarramah Mekah dan juga Madinatul Munawwarah. Mereka hendak melaksanakan ibadah haji, dan mudah-mudahan kita semua yang sedang menunggu ya,
Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita untuk berangkat haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada keinginan berlibur ke luar negeri. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa healing ke luar negeri. Amin. Ya, lanjut. Waduh, masih ada lagi. Keliling Indonesia. Ada planning untuk keliling Indonesia. Mudah-mudahan Allah mudahkan memiliki kereta ataupun mobil ya, ada kendaraan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan mendapatkan kendaraan baik itu roda 2, roda 4 atau roda 8 ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Memiliki rumah yang sedang berjuang, yang saat ini mungkin masih mengontrak atau sewa rumah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mendapatkan punya rumah. Amin ya rabbal. Lantas, mengapa hajat itu tidak Anda wujudkan dengan sholat tahajud? Nah, ini paling penting. Ini ada poinnya ya. Dampak lain dengan sholat tahajud ini, dia akan memberatkan ucapan Anda Quran surat 73 1 sampai 7, surat ke-17 sampai ayat ke-79. Anda bicara sedikit saja, ya, orang-orang mendengarkan Anda. Tentu ini sangat menguntungkan apabila Anda adalah seorang pemimpin, seorang pengusaha, ya, penjual, pengecer, ya, pengajar, negosiator, bahkan seorang orang tua dan seumpamanya. Dengan demikian, ya, dampak sekian banyak dan sekian besar boleh dibilang meruntitkan sholat tahajud dapat meningkatkan produktivitas kita, baik bagi individu kita sendiri, bahkan untuk perusahaan kita. Seperti itu, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini penulis mengatakan, teman saya, ya, seorang petinggi di perusahaan nasional, bercerita, dulu ketika masalahnya datang, saya pun sholat tahajud. Nah, ini poin pentingnya sholat tahajud. Dia pun sholat tahajud, teman-teman ya. Kemudian, masalah itu hilang. Nah, ini paling penting. Ketika masalah datang lagi, ya, comeback, datang lagi, saya pun sholat tahajud. Terus, masalah itu pun hilang lagi. Akhirnya saya balik sholat tahajud, saya lakukan terus. Masalah itu tidak berani datang lagi. Masya Allah ya. Alhamdulillah sampai sekarang hampir-hampir tidak ada masalah yang berarti. Mungkin masalahnya Allah sudah mudahkan ya. Allah sudah kecilkan urusannya sehingga dia mudah sekali dalam menjalankan masalah itu. Karena setiap orang pasti ada punya masalah dan yang paling penting bagaimana kita menyikapi masalah dan menghadapi masalah itu dengan solusi-solusi yang ditawarkan oleh Allah. Seorang guru pernah mewanti-wanti kepada kami, ingin Allah berdialog dengan kita ya, maka bacalah Al-Qur'an. Ingin engkau berdialog kepada Allah, maka dirikanlah salat. Salah satunya salat tahajud. Bukankah Nabi itu tidurnya di awal, kemudian bangunnya di awal? Bukankah Nabi menandaskan bahwa tidur di pagi hari mewariskan kemiskinan? Nah, ini teman-teman yang masih suka mager ya. Kenapa kita kata Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita tidur di pagi hari atau setelah sholat subuh ya, kecuali mungkin yang sedang sakit yang harus bed rest ya. Tapi saya sangat merekomendasikan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau tidak merekomendasikan ya, tidak menganjurkan untuk tidur di pagi hari ya, kecuali yang bekerja malam dan yang lain-lain. Tapi intinya kalau bisa di waktu-waktu krusial pada sholat subuh itu masih ada waktu untuk sholat syuruk ya, ataupun kita beribadah dengan membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya, mendekatkan diri kepada Allah, bertafakur kepada Allah, sampailah waktu tiba di awal duha. Itu sangat baik untuk kita lakukan kegiatan-kegiatan atau seperti saya saat ini merutinkan untuk melakukan membuat konten ya ataupun yang lain-lainnya yang berkah yang positif itu yang penting ya. Jadi bukankah Nabi menegaskan agar bergegas di pagi hari untuk mengejar karunia Allah ya, maka di bab berikutnya akan dipaparkan ya dan dijabarkan manfaat-manfaat tersembunyi dari sholat tahajud. Bersiap-siaplah. Insya Allah kita akan bahas pertemuan selanjutnya ya tentang dari kerja sekian hari dibayar besar-besaran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata salah. Kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi